Jadi pagi ini kita seri rumah tangga Advent bagian terakhir. Ini nih yang dicatat ini adalah judul-judul kecil dari ini ya. Dari kita punya seri rumah tangga Advent yang dia punya judul besar adalah Sacred Circle atau lingkaran yang kudus atau suci. Dan di bab-bab kecil ini sudah sejak Kak Stanley kalau nggak salah ya, Kak Stanley ini kalau Kak LT ya, LT baru ini Stardi, baru Tante Esther, baru Gedi, baru ini. Ini nggak dikasih bahasa Indonesia supaya saudara-saudara mikir sedikit, karena di atas saya sudah buat nggak mikir, tinggal baca. Sekarang saya minta tolong untuk pikir, kira-kira ini apa ini bahasa Indonesia? Kalau yang bisa baca langsung ya boleh, tapi bagi yang nggak mengerti bisa mikir ya. Kalau kita kata re ini kan mengulangi kan, biasanya kata review ya. Kira-kira apa ini bahasa Indonesianya? Ini kita masih mau pemanasan dulu ya, seperti mesin baru bangun tidur kan, baru bangkit dari kematian jasmani. Kita mau disegarkan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan bisa, bukan mudah-mudahan ya, akan menolong. Supaya kita sama-sama berpikir yang sama dan supaya kita belajar sama-samanya lebih gampang. Boleh lihat di translate, ini bukan ujian, ini hanya pertanyaan. Sambil saya lagi lihat-lihat lagu yang you can experience. Saudara-saudara kira-kira ada ide untuk ini mau taruh apa dia punya judul? Dan judul pagi hari kita inilah yang kita mau taruh ya. Dari Zoom juga silakan ya. Apa dari Zoom? Bisa lihat layarnya. Dari partisipan yang ada 17. Kira-kira a fitting resolve. Saudara-saudara bisa berbagi jawaban. Tapi karena waktu yang tidak menunggu kita mau coba jawab lah ya. Kalau di bahasa Indonesia dia punya judul suatu tekad yang pantas. Atau ada judul, ada catatan atau ada tambahan yang saudara-saudara mau ini? Yang saudara-saudara mau rubah, karena kita nggak, ini bukan prinsip, ini hanya pengertian saja yang harus kita isi. Dan ini judul-judul kan yang lalu kan. Dan saudara-saudara mudah-mudahan dan saya yakin kalau saudara-saudara ada catat, saudara-saudara bisa dapat poin-poin penting, karena ini hanya review judul ya, nggak review pembahasan. Jadi bagaimana kesucian lingkaran keluarga itu kan, ada kata kubur di situ. Dan itu nggak boleh ada rahasia ya kan, saudara-saudara ingat kan, semua ini kita akan bungkus jadi satu. Jadi sebelum kita bungkus jadi satu, tadi saya ada pikir dari kemarin dan beberapa hari saya pikir-pikir, kenapa saya setiap kali di bagian terakhir ya, dapat bagiannya di bagian terakhir, dan itu kan kita nggak bisa jalan sendiri bagian terakhir ini kalau pengertian bagian pertamanya ini masih kurang jelas. Terus saya ingat-ingat kira-kira ilustrasi apa yang bisa mendorong atau mengingatkan kita semua, bagi saya pribadi ya, supaya kita ingat ini pelajaran pagi hari ini, karena dulu juga saya dapat di bagian terakhir sepertinya hanya lewat begitu saja. Saya mau ada kesan kan, impresi. Kan apa ya, bukan tiba-tiba tapi teringat lah ya, apa, saya mau gambar sebuah inilah,
Dan kita tahu kan kalau bicara soal circle di Alkitab, apa yang saudara ingat kalau circle? Yang jadi kontroversi di akhir zaman juga. Bumi bulat kan? Ada yang bilang bumi tak bulat, datar. Dan kalau saudara-saudara, kita lagi pikir-pikir ini, apakah kita mau belajar ini di luar kita punya jangkauan atau sebenarnya di dalam jangkauan kita sebenarnya sehari-hari kita bisa lihat. Dan kalau bicara circle ini apa? Kalau circle ini kita lihat ya, kita nggak bisa menggambar, jadi kita coba pakai ini aja, alat bantu ini. Biasa kalau circle begini kan, diumpamakan seperti ini. Dan kalau ini, apakah ini circle? Bukan ya, walaupun ini juga bersambung, dia punya garis. Dan kita tahu kalau ditanya, yang mana yang circle? Orang akan jawab, ini circle, ini box, atau yang lain, bukan circle. Ini saya hapus. Kalau circle ini kira-kira kalau dia didorong ke sana kemari, lebih gampang berputar atau ini yang lebih gampang berputar? Atau berjalan, bergerak? Nah, makanya kalau kendaraan dia punya roda begini kan? Nggak ada yang begini kan? Nah, kalau mau bergerak di darat, biasanya dia punya rodanya seperti ini. Itu for musim salju. Oh iya ya, untuk meluncur. Tapi kalau untuk bergerak dan dikendalikan lebih mudah pakai ini kan. Nah, jadi tiba-tiba saya pikir-pikir apa dia punya ini. Itu cuma baru pikir-pikir gambar ya. Jadi saya ingat soal ini. Dan lingkaran-lingkaran ini ada hubungannya satu dengan yang lain. Jadi rantai. Itu langsung bilang. Saya ingat rantai. Dan ini ilustrasi singkat saja ya, saudara-saudara. Jadi jangan kemana-mana pikirannya, ini cuma ilustrasi singkat. Bukan mudah-mudahan, tapi diharapkan bisa memberikan pengertian. Nah, ini kalau tadi Itin bilang rantai kan? Rantai. Tapi kalau taruh di kepala ini kira-kira jadi apa? Jadi kalong. Di kepala jadi kalong. Mahkota. Mahkota. Ya, jadi kalau ingat-ingat mahkota, sekarang mahkota lagi terkenal ya di dalam dunia kesehatan. Jadi saudara-saudara, inilah lingkaran yang dihubungkan satu dengan yang lain kan? Dan kita sekarang lagi mau belajar lingkaran kudus. Dan suatu tekad yang pantas pagi ini bukan mudah-mudahan, tapi saya harapkan dengan pertolongan Tuhan bisa membuat kita ingat dan betapa kalau kita belajar firman Tuhan, kita itu nggak bisa tidur-tiduran. Harus bangun secara rohani dan jasmani juga ya. Karena apa yang firman Tuhan mau bilang ini, kalau nggak membangunkan bukan firman Tuhan. Itu aja yang saya mau bilang. Harus awake, membangunkan. Dan pagi hari ini kita sudah bangun secara jasmani, yang saya harapkan secara rohani, saya dibangunkan, saudara-saudara juga dibangunkan. Nah, mari kita lihat ini, dan saya mau tanya di sini ada partisipan siapa aja ya. Di sini ada, di Tonsaru ini dengan siapa ya? Kalau boleh tahu dia punya juru bicara atau bagian dari kelompok Tonsaru. Ada Neni, Anya. Suaranya. Selamat pagi, Ray. Selamat pagi semua. Oh, Tante Yanti ya. Iya, Deng Neni, doanya. Oh iya, oke. Saya sudah kenal. Jadi, di Tonsaru, karena Tante Yanti yang bicara, saya mau tanya. Tante Yanti, ingat nggak waktu kita ke Kebun Munte itu naik gunung kan? Iya, Ray. Terus naik gunung itu ada berharap untuk diantar pakai mobil kan? Dan mobilnya datangnya agak sedikit kesiangan. Tiba-tiba ketemu di jalan. Ini bagi yang nggak ikut, dengar aja dulu ya. Kita mau bicara soal lingkaran ini. Tiba-tiba ketemu dan naik mobil, tapi cuma sedikit tuh. Cuma sedikit bisa naik. Istilahnya nggak bisa naik semua, cuma anak-anak aja yang nggak kuat. Baru naik sedikit, berhenti. Tiba-tiba ada yang bilang, cuma sampai sini, sampai orang. Kita bilang, belum. Masih ada lagi, lanjut perjalanan. Dan ingat nggak, apa rencana kita waktu hari itu?
rencananya adalah mau dijemput pakai motor kan? Iya, iya. Dan tahu nggak kenapa alasannya nggak dijemput pakai motor, Om Odi? Oh, Karena ah, itu motor nggak ada minyak ya. oh ada, kita ada isi full waktu itu. Oh, Ada satu yang putus, oh, tahu nggak? Jadi ingat-ingat soal ini, saudara-saudara. Semuanya 1 minggu sebelum kita mau bikin acara atau kita rencanakan, kita sudah rencana dengan baik semua. Semua direncanakan. Puji Tuhan berjalan dengan lancar. Hari Sabat bisa antar, motor dititip, semua pakai. Tapi saudara-saudara, saya lupa bawa cadangan. Ini motor punya rantai, dia punya nama SPI kalau di kendaraan bilang. Dia penyambung rantai. Dan dia nggak ada cadangannya. Dan dia putus. Jadi Om Odi nggak bisa jemput karena motornya itu mesinnya hidup, tenaganya ada, tapi dia punya bensin ada, orangnya siap, walaupun jalannya becek. Tapi saudara-saudara, apakah motor yang disiapkan bisa jalan kalau begini? Bisa jalan tapi harus didorong, saudara-saudara. Coba saudara-saudara pikir, dan jalannya mau naik gunung. Jadi bebannya jadi 2 kali lipat malahan. Dan saya waktu itu langsung bilang sama Om Odi, memang saya lalai di sini. Harusnya yang kecil-kecil ini. Dan harganya tahu nggak ini hanya berapa? Tante Yanti tahu. Waktu saya tanya di toko, harganya cuma 5.000. Dan 5.000 inilah yang buat kita nggak jalan naik motor. Walaupun pulang sudah naik karena Om Odi. Jadi Om Odi itu ada buat sekitar hampir 1 jam lebih katanya. Mau cari jepit dia karena nggak ada alat juga tuh. Tapi intinya dia putus. Dan ada bagian yang sudah mau putus. Saudara-saudara, ini ilustrasi yang bisa saya ingat dari rantai. Dan lingkaran-lingkaran kecil ini yang kita gambar ini hanya mau mengingatkan tentang satu hubungan yang sangat penting. Tapi kalau satu nggak ada, bagaimana saudara-saudara? Putus. Apakah dia akan berjalan dengan baik kalau satunya nggak ada? Tidak. Dan kalau kita sudah rencananya, ini sebuah lingkaran ya. Walaupun ini cuma ilustrasi saja. Jadi saudara-saudara, kira-kira itulah ilustrasi awal supaya kita bisa lihat bahwa betapa pentingnya firman Tuhan yang akan kita belajar pagi hari ini. Dan tekad yang pantas ini kita akan mulai baca. Dia punya penjelasan secara ini, narasi atau ketikan. Ini kita simpan saja di luar. Oke, baik saudara-saudara. Dan jadi saudara-saudara, betapa pentingnya hal-hal yang kecil, kalau itu memang berguna dalam kita punya kehidupan, itu sangat-sangat perlu kita perhatikan. Kita akan mulai baca dari Adventist Home, seri Rumah Tangga Advent. Di AH 180.2 ya. Mari kita mulai baca. Dan kita mau langsung baca ya, saudara-saudara. Jadi ini tulisan Ronu buat untuk kita, tapi ditulis pakai kata saya. Jadi Ellen White memasukkan dirinya dalam kalimat ini. Jadi dia nggak tulis buat orang. Dia tulis juga untuk dirinya sendiri ya. Mari kita baca, dan saudara-saudara bisa baca juga di sini, layar kan. Saya harus bertambah-tambah dalam karunia. Dan kita tahu karunia ini grace kan. Di rumah dan di mana saja saya berada. Ya kan? Supaya memberikan kuasa batin, bahasa Indonesianya kuasa batin, kalau bahasa Inggrisnya moral power, kuasa moral, kepada semuanya di dalam perbuatan saya. Jadi kita sampai di sini mau bertanya sedikit. Jadi kuasa batin ini atau moral power gunanya untuk apa, saudara-saudara? Yang saudara-saudara bisa lihat. Ada yang mau coba jawab? Rain.
Ya, Opa. Untuk mengendalikan tingkah laku seseorang. Ya, betul. Atau bahasa Indonesianya perbuatan ya. Tingkah Iya, laku kan oke. berbuat kan, perbuatan. Amin, amin, amin. Ya. Asih. Jadi saudara-saudara, dan kalau kita baca lagi ingat lagi bacaan dari awal, semuanya ini kalau kita sudah belajar, ini bukan mau lompat jauh keluar, tapi kita lihat di sini, apa yang harus kita tambah-tambahkan dalam hal kuasa batin yang dibutuhkan. Apakah kita butuh bensin, kita butuh minyak, kita butuh makanan, kita butuh hal-hal yang mengandung tenaga, atau kita butuh yang namanya grace. Dan grace ini, saudara-saudara, saya tanya, ini milik kita atau milik di luar kita? Ada nggak yang bisa produksi grace dalam diri kita? Nggak bisa, Re. Nggak bisa, ya? Jadi sampai di sini, apakah saudara-saudara setuju bahwa kita nggak bisa bikin apa-apa tentang kita punya kuasa batin, termasuk perbuatan kita, kalau kita nggak ada grace? Saudara-saudara setuju? Amin. Di rumah, di mana saja. Jadi ini aja dulu ya, kita lihat. Dan saudara-saudara, betapa pentingnya kita mengetahui ini, tapi kita sudah pernah belajar dan saya harapkan kita bisa ulang sendiri bagaimana kita bisa mendapatkan grace, menggunakan grace, mempertahankan grace ya. Tapi kita pagi hari ini hanya mau lihat saja betapa grace itu penting untuk dalam kita punya kuasa moral atau kuasa batin kita ya. Supaya ada kuasa untuk tentunya mengendalikan atau melakukan. Mari kita lanjut. Kita harus menjaga kelakuan, perkataan, dan roh di rumah ya. Dan ini saya nggak tahu ya, apa memang narasinya cuma I. Jadi biasanya you kan. Tapi ini Rono buat langsung tulis I. Jadi memang posisinya lagi bicara soal dirinya sendiri. Saya harus menjaga kelakuan, ya kan? Perbuatan, kalau di sini action, dan perkataan, words. Jadi tiga hal inilah yang penting sekali dalam hal kuasa moral. Dan saudara-saudara, apakah ada yang lain yang penting dari hal ini yang bisa saudara-saudara tambahkan? Silakan ya. Kalau saudara-saudara rasa, oh ini penting juga sih. Penampilan penting nggak saudara-saudara? Kalau saudara-saudara lihat di sini, nggak dikasih di sini. Apalagi ya? Harta. Apalagi yang saudara-saudara apa kita rasa penting, perlu nggak kita taruh di sini? Dan ingat, kita sudah pernah belajar yang mau disanctify, lidah, telinga, dan mata. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini sangat berhubungan. Berikut kita mau baca. Saya harus memberikan waktu untuk pemeliharaan dan pertumbuhan diri, melatih, dan mendidik diri saya sendiri dalam prinsip-prinsip yang benar. Jadi, pernahkah kita ada waktu? Dan kalau berikan waktu ini, apakah, nanti kalau ada waktu, itu apakah memberikan waktu atau nanti cari kesempatan, atau hanya orang Manado bilang kalau sempat, atau asal-asalan? Pernah nggak kita merenungkan, kita mau bicara soal waktu ini dalam keluarga, kita mau gunakan waktu ini untuk pemeliharaan, pertumbuhan diri, melatih dan mendidik diri saya dan diri orang lain dalam prinsip-prinsip yang benar. Kalau di Sonder kan kita biasa ada PK kalau pagi-pagi, yang intinya supaya anak-anak bisa mulai belajar untuk ambil sesuatu yang benar, hidupkan dalam pikiran, istilahnya mengerti, dan bisa Tuhan tolong juga untuk hidupkan dalam keseharian. Yang penting sudah dipilih dulu kan, prinsip-prinsip kebenaran. Jadi saudara-saudara lihat bagaimana prinsip-prinsip benar ini ada kalau kita nggak ada waktu. Dan waktu yang kita gunakan untuk bukan memelihara pertumbuhan dan melatih dan mendidik. Ini kita sudah banyak belajar kemarin waktu Bible Study with Jesus. Dan kita sudah belajar sama-sama setiap hari kan di Daily Bible Studies. Gunanya untuk ini kan. Kalau kita nggak Bible Study, kita nggak ada di pemeliharaan Tuhan. Pertumbuhan diri, melatih dan mendidik kita punya pikiran-pikiran kan, supaya kita bisa tahu apa prinsip-prinsip yang benar. Yang terakhir atau sudah mau ini cuma sedikit kan. Saya harus menjadi teladan kepada orang lain. Dan kata saya harus menjadi teladan pada orang lain
apakah saudara-saudara teladan yang kita mau berikan, teladan yang mana kalau nggak selain ini, saudara-saudara? Bisa nggak kita berikan teladan kepada orang supaya, oh, teladan saya adalah penggunaan waktu yang tidak benar. Teladan saya adalah pemeliharaan yang salah terhadap dan pertumbuhan diri yang salah. Saya rasa orang yang akan meneladani Anda adalah orang yang nggak mau ke surga. Kalau kita mau jadi teladan bagi orang, apakah hal-hal yang benar, hal-hal yang prinsip, hal-hal yang suci yang kita mau bagikan ke orang? Bukan hal-hal yang idol atau hal-hal yang sia-sia, kan? Jadi ini saudara-saudara bisa lihat, dan ini kehidupan Mrs. White ya, yang dia tulis. Dia bilang, Mas, jadi nggak ada pilihan lain. Mau jadi teladan bagi orang lain, minimal di keluarga dulu, kan? Bagaimana mau jadi teladan? Dan dia bilang, ini saya suka sekali kalimat-kalimat ini, kan? Saya seperti diajak untuk ikut dia punya cara, ya. Saya harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam mempraktekannya dalam kehidupan, serta mempraktek. Jadi merenungkan kan biasa review, baca-baca, atau ayat, ingat ayat hafalan, kan? Dengar firman Tuhan, tulis, ngomong, diskusi, tapi saudara-saudara jangan lupa praktek dalam kehidupan. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, kata saya, ini kita lagi ngomong untuk pribadi kita, bagi yang sudah bisa baca, apakah anak-anak di Sonder, tulis nama kita sendiri-sendiri ya. Reimer harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta mempraktekannya dalam kehidupan Reimer. Yang terakhir, pedang roh firman Tuhan adalah satu-satunya pedang yang dapat saya gunakan dengan selamat. Penutupnya dengan pedang. Kalau bicara soal pedang, mungkin nggak semua merasakan ya gunanya pedang dan manfaat pedang. Karena kita lahir sudah di zaman bukan pedang lagi, tapi bagi pistol ya, itu senjata. Tapi bagi orang-orang yang masih di kebun, kalau bahasa Manado bilang peda, ini alat yang sangat membantu untuk bekerja ya, bersih-bersih. Dan di sini pedang ini diibaratkan dengan firman Tuhan. Ada yang ingat ayat yang bilang pedang firman Tuhan adalah pedang? Ketopong keselamatan. Ada yang masih mau ketik ya ini. Ya, terima kasih Bob. Ibrani 14 ayat 4 ayat 12 ya. Kita mau ke situ untuk kopi. Sebelum kita mau tanya saudara-saudara, apakah saudara-saudara yang kita sudah baca sama-sama, apakah saudara-saudara ada dapat itu yang Bobby, saya taruh dulu lah ya, yang Bobby share. Ini ayat tentang firman Tuhan adalah pedang. Hebrew 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan adalah hidup dan berkuasa dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Dan dia punya ini, menusuk amat dalam sampai memisahkan roh, jiwa dan roh, sendi-sendi dalam dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi, ya. Makasih Kak. 20-an masalah itu. 17. 6 ayat 17 ini yang terima kasih Bobby, ini ayat yang kita mau cari tapi Bobby sudah kasih yang lain juga nggak apa-apa. Jadi the sword of the spirit which the word of God. Ya, jadi saudara-saudara kita sudah tahu ayat ini. Tapi apa hubungannya dengan yang pertama-pertama ini? Kita mau coba ulang lagi. Bisa nggak kita pakai sesuatu alat? Kalau di sini dilambangkan dengan pedang. Kalau kita nggak pernah belajar, nggak ada waktu ya. Kalau di sini nggak ada pedang ya, di Sonder banyak kan alat musik saya lihat. Anak-anak kalau mau pakai alat musik, bisa nggak dia main alat musik kalau dia nggak ada waktu dengan alat musik? Main kesana kemari nggak tahu mau apa, alat musiknya dibiarkan saja, sudah dibeli.
Apakah bisa nggak waktu hari Jumat malam, boleh nggak kita mempersembahkan lagu buat Tuhan untuk pujian? Tiba-tiba langsung keluar kata, nggak bisa. Wah, apakah kata nggak bisa itu tiba-tiba muncul hari itu juga, atau sebenarnya kata nggak bisa itu sudah terlihat di sehari-hari? Dan itu saya mau bilang, ini bisa ganti dengan hal-hal apa saja ya, pedang. Bagaimana kita bisa tahu gunakan pedang, atau pedang ini kan kalau kita baca Alkitab ini untuk menolong kita kan dalam segala kehidupan kita. Dan kalau yang Bobi kasih ini, bagaimana kita bisa membedakan pertimbangan baik dan jahat, pikiran, hati, dan ini jiwa dan roh ini sama kayak prinsip dan perasaan ya. Dan semua kita punya kehidupan jasmani ini kalau kita nggak latih. Jadi sebenarnya yang kita mau baca, yang kita sudah baca ini hanya untuk menegaskan bahwa firman Tuhan yang kita mau gunakan. Dan kalau kita mau gunakan ini dengan selamat, apakah kita sekali-sekali gunakan pedang ini, saudara-saudara? Oh, saya bisa kok berjalan mau ke Manado gitu kan, tanpa pedang firman Tuhan. Bisa, tapi saya pastikan juga saudara nggak akan selamat. Walaupun pulang dengan selamat, pasti rohaninya babak belur. Tubuh jasmaninya babak belur. Kenapa? Karena nggak pegang pedang. Dan nggak mau berjuang untuk hal-hal yang kita sudah tahu benar. Karena pedang ini di zaman dulu, bisa nggak anak-anak pegang pedang? Jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja orang tua mana ada mau kasih pegang pedang, dan pedangnya itu tajam sekali, dan dia berat, dikasih ke anak kecil, seumur Uco atau Meribel. Nggak ada orang tua yang mau kasih itu. Pasti dia melukai dirinya sendiri kan? Cenderung melukai diri sendiri. Dan ini yang kita bisa lihat. Kalau misalnya kita lihat ini, apakah kita bisa lihat hal-hal rohani yang berhubungan dengan pedang firman Tuhan? Dan jadi saudara-saudara, kita sudah baca apa yang bagian yang Nyonya White ingin kita mengerti ya, dan ini bisa saudara-saudara ulang. Saya mau ingatkan, kita harus berikan waktu, pemeliharaan, dan pertumbuhan, melatih diri. Apakah prinsip-prinsip yang benar ini sama dengan pedang firman Tuhan, saudara-saudara? Atau ada yang lain yang saudara-saudara ingin mau samakan? Ini rantai ya, ini kalimat ini rantai yang kita mau satukan supaya kita bisa dapatkan pengertian yang ringkas. Karena saya yakin kalau cuma baca ini, kita semua bisa mengerti. Tapi kita mau cari kesan yang mendalam supaya bisa kita ingat sepanjang hari atau sepanjang hidup kita. Dan mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari pagi ini. Kita ada mau kutip. Nah ini kan, di sini kata ini saudara-saudara. Kalau bilang kata bertambah-tambah, bahasa Inggrisnya growing, saudara-saudara akan ingat apa? Kalau kata-kata bertambah-tambah diganti menjadi bertumbuh, kira-kira saudara-saudara akan ingat kata apa? Ya. Apa yang bertambah-tambah dan bertumbuh di sekitar kita? Tanaman. Tanaman, ya. Walaupun kadang-kadang nggak ditanam malah bertambah juga ya, hama juga apa, rumput-rumput liar juga bertambah ya. Dan kalau kita baca firman Tuhan harus kita lihat sekeliling kita, apakah ada hubungannya yang kita baca atau hanya kayak kita ada di suatu tempat yang nggak bisa kita lihat sama sekali. Dia punya contoh. Bertambah-tambah ini seperti pertumbuhan kan, makanya dibilang growing. Dan kita harus bertambah-tambah grace. Dan bagaimana kita mau mengerti dalam hal pertumbuhan atau pertambahan grace ini, kita mau baca dari kutipan ini ya, satu kutipan yang dengan pertolongan Tuhan kita bisa pakai untuk kita punya kebutuhan masing-masing. Di OHC 74 ayat 2. Kita baca ya. Oh, ada yang lupa. Ini kutipan yang sudah pernah dibaca, tapi nggak ada ruginya kalau kita baca lagi. Satu-satunya jaminan buat orang Kristen. Siapa yang nggak mau jadi orang Kristen di antara kita, saudara-saudara? Jangan bosan dalam usahanya untuk hidup bertambah-tambah dalam grace. Jadi kalau kita rasa, aduh sudah cukup tahulah saya. Kita kan sudah pernah belajar kerajaan ini, kerajaan itu.
Matius 25, Daniel 12, apa semua. Kan sudah tahu. Udahlah, nggak usah belajar lagi. Apakah saudara-saudara ada jaminan untuk orang yang mau bilang seperti itu dalam hati saja? Jangan saudara-saudara ya. Ini tegas sekali saya bilang. Kalau ada keinginan untuk kita mengatakan hal-hal spiritual itu sudah cukup, berarti saudara-saudara sudah nggak mau hidup tanpa jaminan. Itu sajalah yang bisa saya bilang. Kalau ada kalimat yang lebih baik, silakan. Silakan ditambahkan. Tapi mulai dari kalimat ini saja kita sudah lihat bahwa jaminan kehidupan orang Kristen adalah jangan bosan dalam, nah dan dibilang jangan bosan dalam usaha orang lain atau usaha kita, saudara-saudara. Usaha kita ini bukan berarti kita mau pakai tenaga kita sendiri ya, tapi bagian kita yang bisa kita lakukan dengan Tuhan harus kita lakukan. Oh dia nggak bikin gini kok, dia belajarnya nggak jelas. Ya kalau dia nggak jelas, kamu mesti cari bikin jelas sendiri. Kalau dia mungkin ngajar terlalu kamu nggak ngerti ya tanya. Makanya saudara-saudara kita belajar bertambah-tambah karunia. Dan kalau sedikit, apakah semua kita langsung banyak? Kalau misalnya kita tahu satu hal, orang lain atau Kak Stanley atau Bobby sudah tahu 2 hal atau lebih ya. Apakah salah kalau kita bilang, tanya dong ini gimana? Atau apakah itu dosa saudara-saudara kalau kita mau ingin bertambah-tambah dalam kasih karunia? Yang kita lihat ada di orang lain lebih banyak? Atau gengsi? Namanya dosa yang kita lebih takut mana? Kata dosa atau gengsi saudara-saudara? Di dunia ini. Gengsi ya. Malu. Memang kita tahu itu akibat dosa, tapi kadang-kadang kita tertutup dengan kata-kata itu. Oh malu nanya, dia masih muda, kita pernah kasih tahu ini, kita mesti tanya itu sama dia. Malu dong ya, nggak enak, malu. Pokoknya itu hal yang saya bilang jangan. Karena Ron buat bilang jangan, saya mau kasih besar lagi bilang jangan bosan. Bosan ini hal yang sangat nggak boleh kita adakan ya. Kata ini bukan berarti kita nggak boleh bilang, tapi janganlah kita rasakan ini. Karena Roh Kudus sementara nggak bisa. Ya, silakan ada yang mau menambahkan PT Sorong sebelum kita lanjut. Ya, seperti tadi malam kita ada bincang-bincang di sini ya. Ya, dari kata bertambah-tambah ini ya, kata bertambah-tambah ini. Dan itu memang pasal 4 ayat 18 ya. Jadi saya bilang, Ellen White makan babi, betul. Ellen White berbakti hari Minggu, betul. Mungkin saja mungkin lagi Ellen White ada punya kutipan pakai permakia untuk krisis, betul. Tetapi apakah sampai di situ saja? Jadi kita tidak bisa mau ambil satu kutipan pada waktu saat masih gelap. Jadi kalau orang mau pakai standar orang yang masih, karena ini bertambah-tambah. Jadi ketika sudah diterang, lalu kembali mau ambil standar gelap, itu sudah keliru. Jadi terkecuali lanjut yang sudah diterang. Tidak boleh lanjut yang dari gelap, tidak boleh. Lanjut yang apa yang sudah ada di terang. Tidak boleh lanjut yang dari gelap, tidak boleh. Yang masih start dari gelap tidak boleh. Ya. Jadi kalau begitu ada alasan Ellen White makan babi, jadi kalau tidak ada apa-apa atau makan babi saja, itu salah. Ya, itu salah. Betul. Ya. Jadi kalau Ellen White hari Minggu, memang betul, orang dari Protestan, Miller itu dari Protestan, ya, ujian bagi Protestan begitu. Jadi kalau begitu, karena ini kita rame di sana, karena itu untuk mau memerangi COVID-19 diusulkan untuk Sunday worship. Jadi kita Sunday worship saya karena Ellen White juga kan Sunday worship tidak benar. Itu namanya tidak benar. Karena bukan dari titik start, kita harus lanjut dari titik yang benar. Itu yang kita harus tekankan untuk apa? Untuk ini, untuk kita mau mempertahankan ya, mau bertahan. Matius 24 ayat 13 itu harus begitu. Jadi kita tidak bisa bertahan dengan yang dari titik awal. Kita harus bertahan dengan apa yang sudah terang. Ya, jadi seperti itu. Jadi kutipan-kutipan Ellen White ini bukan berarti harus mau berawal dari ini, karena mereka mulai setelah 20 Oktober mereka harus mendapat khayal, sesudah itu belajar sendiri, belajar berkelompok sampai mereka mentok, dapat khayal lagi. Nah itu. Jadi kita tidak bisa mulai
sekarang ini kita tidak bisa mengawin, apalagi sekarang ini sudah paling jelas, sudah tidak bisa kita mulai dari awal lagi. Apakah kita harus mengulangi makan babi ulang lagi? Atau kembali Sunday worship lagi? Tidak bisa. Sudah jelas bahwa hukum keempat terang, benderang ketika dalam khayal. Jadi kita tidak bisa mau kembali ke awal lagi. Kita harus lanjutkan apa yang benar saja. Kita tidak bisa kembali kepada time of ignorance. Walaupun ya dengan catatan bahwa walaupun kita punya pengertian dulu digelapkan, ya. Ketika kita berada di Laodikia nominal, kita digelapkan dengan pengertian ini. Nah, oke, itu mungkin saya tambahkan aja. Terima kasih Brother Alex ya. Kita ingat ayat ini dari penjelasan Brother Alex. Jadi kita mau jalan di jalan kebenaran yang tambah terang ya, bukan tambah gelap. Kalau kita sudah tahu A, jangan kita balik lagi ke gelap yang kita sudah tahu ya, dan itu akan jadi perfect sama seperti dilambangkan dengan hari Sabat yang kita akan hadapi kontroversi. Dan kita mau lanjut, saudara-saudara, mudah-mudahan kita ini saya pikir akan nggak sampai pada ujung yang kita harapkan. Jadi kita mau coba cari di mana kita mau bagi supaya nggak, karena kesimpulannya ada di ujung, sedangkan kita punya perjalanan masih panjang, sedangkan waktunya tinggal sedikit. Jadi kita mau coba lihat apa yang kita bisa dapat. Mari kita baca lanjut. Rasul menunjukkan manfaat berbuat demikian. Berbuat demikianlah itu adalah hendaklah kerajinanmu jangan kendor kan. Dan biarlah rohmu menyala-nyala, semangat terus. Bagi orang yang mau berusaha untuk memperoleh karunia demi karunia, Tuhan akan bertindak melipat gandakan. Kita ingat melipat gandakan talenta, saudara-saudara pernah ingat kan itu cerita perumpamaan Tuhan Yesus. Kalau di sini dia bilang yang melipat gandakan Tuhan. Sehingga karunia itu datang berlimpah-limpah dalam kehidupan rohani. Dan ia tidak akan malas atau tiada berfaedah. Jadi kalau orang yang nggak mau ngapain-ngapain, yang nggak mau berusaha dalam hal rohani ini lebih khususnya, pasti nggak akan dapat apa-apa. Ya, jadi kita baca terakhir, mereka yang berlimpah dalam grace akan bersemangat. Wah, saudara-saudara, kata bersemangatnya ditulis 3 kali. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ya. Kita cek bahasa Inggrisnya. Bound religious, no barren those abounding grace will be zealous. Bahasa Inggrisnya lain, tapi bahasa Indonesianya ditulis ini ya. Tapi apakah saudara-saudara punya kata yang lain dari be zealous, lively, vigorous? Apakah saudara-saudara mau ganti di catatan saudara? Terserah ya, ini kita hanya mau tunjukkan bahwa ini penting sekali. Dalam semua agama Kristen atau kegiatan Kristen kita praktis, kita punya keseharian. Dan akan mempraktekkan kebenaran sama seperti cabang yang tinggal di pokok anggur akan menghasilkan buah yang sama dengan ini. Jadi ini kita ilustrasi yang kita sering dengar di mana Tuhan Yesus adalah ini kan, cabang dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan kalau saudara-saudara mau lihat buah, kalau di sekitar sini apa ya? Yang bisa contoh sama ya? Pepaya dia keluar dari bata. Betul juga sih pepaya bisa, tapi saya juga jujur ya belum pernah lihat anggur yang dimaksud ini. Jadi saya nggak bisa mau ringkaskan secara jelas, tapi yang saya tahu buah itu keluar dari batang yang nggak mungkin dia keluar buah durian di batang pepaya gitulah istilahnya itu. Jadi kalau dia punya batangnya yang kita sudah belajar firman Tuhan, grace, dia akan keluar buahnya. Buahnya keluar di situ. Itu saja yang bisa saya ringkas dari kalimat ini. Kalau kita mau praktekkan kebenaran, berarti kita sementara belajar kebenaran. Kalau kita lagi berbuat hal, bukan kalau kita ya. Kalau bahasanya bagaimana ya? Kebenaran yang kita lakukan tiap hari adalah hasil dari apa yang kita belajar. Itu dia. Ya, saudara-saudara. Omongan yang kita hasilkan pagi ini adalah bacaan tadi malam. Ini yang bisa saya ingat. Ini mau diringkas. Dan jujur ya, saya baca ini cepat. Baca cepat, lihat dia punya hubungan kalimat, terus minta berdoa, Tuhan, tolong, jangan cuma ini yang saya dapat. Saya mau lebih lagi minta. Sama saudara-saudara, saya minta juga kalau mau menambahkan bisa, tapi kita terbatas dengan waktu ya. Jadi,
itu cuma jadi pengingat kita saja, bukan melarang saudara-saudara ngomong, tapi mengingat supaya kita menggunakan waktu dengan baik. Jadi saudara-saudara, betapa kita harus, ini yang di kalimat ini kita sudah baca, supaya kita nggak bosan, harus semangat. Dan semangatnya ini zealous, lively, vigorous. Bagaimana caranya mau dapatkan ini? Saudara-saudara, tolong cari tahu sendiri ya. Karena kalau kita mau belajar ini, kita sudah ada topik yang lain. Tapi saudara-saudara, di dalam kita punya kehidupan, apakah kita pernah belajar tentang zealous? Di mana orang dunia lebih zealous dari kita kadang-kadang kalau dalam hal dunia. Lively ini, ya, kalau dari kalimatnya bisa kayak, kalau melakukan sesuatu itu dengan kehidupan lah ya. Jangan dengan heavy. Pokoknya jujur saya nggak bisa baca detail atau menjelaskan ini. Tapi yang saya inginkan saudara-saudara bisa note untuk cari tahu sendiri. Jadi ini penting ya, supaya kita nggak malas, kita harus semangat. Itu saja dulu yang bisa diringkas. Dan semangatnya dalam hal firman Tuhan ya. Dan supaya kita berbuah anggur, kita harus tanam bibit anggur kan? Kalau dalam hukum pertumbuhan ya. Misalnya kita mau makan buah anggur, nggak mungkin kita tanam buah yang lain. Itu artinya kita nggak mau makan buah anggur. Itu aja dulu dia punya ringkas dari penjelasan kita. Dan kita mau baca satu kutipan lagi. Ini dia. Ini kutipan yang sudah pernah dibaca, tapi nggak pernah rugi baca lagi. Ini di CD 15.3. Setiap orang memiliki kesempatan. Aduh, saya nggak ada waktu. Kira-kira ini orang lagi setuju dengan kalimat ini atau gimana? Aduh, saya sibuk hari ini. Saya banyakkan tugas rumah. Oh, dia ada yang datang. Oh, ada yang harus saya kerjakan. Itu alasan. Karena dibilang di sini, setiap orang memiliki kesempatan untuk sebagian besar, untuk membuat dirinya sendiri, apapun pilihannya. Jadi kesempatan itu tergantung apa, saudara-saudara? Kalau menurut kalimat ini. Apakah kesempatan tergantung orang lain? Oh, saya disuruh mak, mesti bikin ini. Akhirnya nggak bikin yang ini. Atau pilihan, saudara-saudara, kalau di kalimat ini. Ini dalam hal sendiri ya. Kita mungkin kalau hubungan orang lain akan punya hubungan dengan pilihan orang lain juga. Tapi dalam hal pilihan sendiri, nggak ada yang bisa dikte kita. Ini kita punya kesempatan yang sama dengan orang lain kalau kita mau, bahkan bisa lebih. Bukan berarti mau saingan, tapi kalau kita pilih, gunakan waktu. Saya lihat kenapa anak-anak di sini bisa belajar, karena mereka pilih untuk belajar. Walaupun kadang-kadang pilihannya untuk main juga ya. Jadi diarahkan pilihannya supaya bisa memilih yang benar. Berkat kehidupan ini dan juga keadaan abadi berada. Kalau berkat kehidupan ini, apakah ini yang harusnya kita cari duluan? Tuhan, ini kalau orang berdoa, kita saudara-saudara sudah mulai harus memperhatikan doa, karena doa ini adalah pengakuan kita terhadap Tuhan secara umum kan. Kita bisa berdoa dalam hati, kita bisa berdoa pribadi, tapi kalau kita berdoa di umum, kelihatan apa yang kita inginkan. Contoh, Tuhan berikan saya berkat hari ini doa umum ya, supaya kita bisa gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kayaknya berkatnya yang dijaminkan, kalau nggak ada berkat, kita nggak bisa kerja. Tolong berikan kita dana untuk kita bikin ini, supaya kita bisa bikin ini. Waduh, ini kayaknya kita mau buat proposal buat Tuhan, dan proposalnya kita yang buat, bukan Tuhan yang buat. Sepertinya kita jadi kayak pengatur di sini. Dan berkat kehidupan ini, apakah ini yang dicari orang-orang dunia? Gentile seek. Apakah kalau mau bilang berkat dalam kehidupan, orang dunia nggak tahu, saudara-saudara? Tahu. Bisa nggak tidur untuk dapat berkat, saudara-saudara. Bisa mati-matian dalam kehidupan. Bisa menghalalkan segala cara, yang penting dapat berkat kehidupan. Orang bilang untuk sesuap nasi. Bukankah ini berkat kehidupan? Roti. Kalau bahasa rohani ya, roti, apalagi ya. Pokoknya hal-hal jasmani lah. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya keadaan abadi atau hal-hal yang rohani yang lebih penting. Dan ini sama kan, kita tahu kita harus hitung ini sama, artinya kita dapat kehidupan ini, kita harus kerjakan, ini juga kehidupan abadi, dan ini berada dalam jangkauan kita semua.
Nggak mungkin Tuhan bilang, kamu nggak bisa bikin ini, saya hakimi kamu. Tuhan kita bukan seperti itu. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi bisa baca kan? Ya baca bahasa Inggris. Nggak usah hafal bahasa Inggris, baca aja bahasa Inggris. Saya senang sekali ketika ada belajar firman Tuhan diselingi dengan belajar bahasa Inggris, karena itu bahasa pengantar kan. Saya jujur saja dulu paling nggak suka belajar bahasa Inggris. Tapi karena memang saya sudah tahu bahwa belajar bahasa Inggris untuk cari tahu kebenaran, jadi bahasa Inggris bukan pamer-pamer untuk orang tahu kita ngetren ya. Itu nggak seperti itu kan. Kita belajar bahasa Inggris untuk bisa tahu kebenaran lebih murni. Karena kita punya narasi-narasi dari Nyonya White itu bahasa Inggris kan. Supaya kita bisa bedakan yang salah, yang benar seperti ini. Dalam hal bahasa ya. Kita mau baca lanjut. Dia bisa membangun karakter yang bernilai solid. Solid ini yang kokoh ya. Mendapatkan kekuatan baru di setiap langkahnya. Jadi kalau kita membangun karakter, sama dengan mendapatkan kekuatan baru. Dan itu setiap langkah, nggak bisa satu langkah saja sudah dapat kekuatan. Itu continuously ya. Apa namanya kalau daily advancing, bertambah-tambah terus. Dia dapat maju dan dia ini saudara-saudara diharapkan kita. Kalau kita mau ganti dengan kata nama saya sendiri silakan ya. Saudara-saudara tahu bahwa kita bisa, ini bukan kita mau tambah kurang firman Tuhan, tapi kita bisa posisikan diri kita. Ini Nyonya White tunjukkan kepada orang, dan kita terima ini sebagai, kalau saya terima ini sebagai saya. Saya bisa membangun karakter yang bernilai solid, mendapatkan kekuatan baru di setiap langkah saya. Dia dapat maju setiap hari dalam apa? Pengetahuan dan kebijaksanaan. Apakah saudara-saudara mau? Dulu nggak tahu tentang Daniel 12, Daniel 11. Sekarang juga nggak tahu. Mau nggak saudara-saudara? Nggak mau ya. Walaupun kita semua berjuang untuk ini bukan karena kita mau, dia mau sok tahu, tapi ini hal-hal keselamatan yang kita harus bertambah-tambah dalam pengetahuan, kebijaksanaan. Ini dia. Menyadari kesenangan baru. Dulu saya suka main HP, sekarang saya suka main HP juga. Tapi saya pegang ayat-ayat Alkitab. Kesenangan baru kan? Jangan kita, ada yang, kita mau buang HP. Jadi HP-nya disalahkan. Pas teman punya HP, dia pinjam, dia bermain juga. Sebenarnya kesenangannya masih sama. Cuma alatnya yang berbeda. Jadi saudara-saudara bisa lihat bahwa kesenangan baru ini, kalau selama itu buat kita maju, khususnya dalam hal grace ya, ini kita lagi bicara soal grace kan, kita harus maju saudara-saudara. Dan ini bukan berarti orang yang nggak pernah puas, tapi kita harus apa? Mencari hal-hal yang, karena firman Tuhan selalu baru kan, walaupun kita baca ayat yang sama, kalau bukan berarti saudara-saudara bilang, harus kita dapatkan pengertian yang baru, tapi Tuhan pasti akan memberikan kalau kita minta suatu hal yang kita butuhkan. Ya, dan kadang-kadang itu dari hal yang sama yang kita ulang-ulangi kan. Menambahkan kebajikan pada kebajikan, anugerah untuk kasih karunia. Dan ini kalau saudara-saudara mau lebih tahu tentang ini, kita bisa baca di 2 Petrus kan, tentang tangga Kristus kan. Tangga Petrus. Petrus punya ayat yang bertangga-tangga. Kita mau akhiri dengan bacaan ini. Fakultasnya ini saudara-saudara, kita tahu fakultas ini dari bahasa kuliah kan. Kuliah ini pendidikan dunia yang mau supaya kita ada bagian-bagian. Jadi kalau kita punya bagiannya yang lain akan membaik dengan digunakan. Jadi kalau kita punya hal yang kita rasa kurang, kalau kita gunakan pasti akan membaik. Semakin banyak kebijaksanaan yang dia dapatkan, semakin besar kapasitasnya untuk memperolehnya. Ini ingat nggak saudara-saudara ayat yang bilang, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Semakin sedikit memberi, nggak akan terima apa-apa. Itu prinsip rohani. Ya, dan prinsip duniawi juga, gunakan ini walaupun kita tahu tujuannya salah. Ya, investasi sebanyak-banyaknya untuk keuntungan sebesar-besarnya. Nggak mau rugi, karena apa? Nggak mau terlibat dalam hal itu ya. Istilahnya itu prinsip dunia juga kan. Dan yang terakhir, kecerdasan, pengetahuan, dan kebajikan akan berkembang menjadi kekuatan yang lebih besar dan simetri yang lebih sempurna. Jadi saudara-saudara, apakah ini tujuan kita saudara-saudara? Siapa yang nggak mau, ini bukan mau bilang siapa yang nggak mau lebih besar di antara kita. Tapi pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada murid-muridnya oleh Tuhan Yesus kan?
Siapa yang mau jadi paling besar di kerajaan surga? Kira-kira murid-muridnya waktu itu jawab, dia Jo, dorang Jo. Atau semua bilang, kita Jo. Ya, saudara-saudara, kalau pertanyaan ini ditanyakan, siapa yang mau lebih besar, simetri yang lebih sempurna? Dalam tindakan kita sebenarnya nggak perlu kita jawab di Zoom, tapi kita bisa lihat apakah kita mau jadi lebih besar. Dan ini bukan saingan ya, Tuhan Yesus nggak mau kita saingan, kompetisi. Dan ini adalah tujuan yang Tuhan inginkan. Karena kita semua memantulkan ini kan, kuasa Tuhan. Dan sebagai kutipan, ada beberapa kutipan terakhir, kita mau baca. Sampai di sini saudara-saudara, kita sudah lewat 2 poin, kita mau tanya. Apa saudara-saudara mengerti, dan apa saudara-saudara punya pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Dalam hal kutipan yang kita sudah baca. Dan ingat, kita sementara bicara soal rumah tangga Advent, yang ini dia punya judul-judul yang lalu, dan kita sekarang sudah di bagian terakhir, dan tekad yang pantas ini, kita hubungkanlah dengan pelajaran-pelajaran yang lalu ya, lihat dia punya hubungannya. Dia punya garis-garis besar yang sudah digarisbawahi. Ini catatan saya, kalau saudara-saudara mau punya catatan lain dan saudara-saudara mau share, sekarang saatnya. Kalau belum ada, kita mau lanjut ya. Masih ada 2 kutipan. Semoga bisa dapat dia punya tujuan. AHA 145.4. Dan kalau kita bicara soal pertumbuhan, kita nggak bisa lihat lebih baik daripada kalau kita tinggal di sekitar pertumbuhan itu sendiri. Yaitu di kebun ya. Saya lihat pepaya, pisang, ada muncul-muncul. Nggak lihat tiap hari, tapi kadang-kadang perhatikan, saya lihat luar biasa ya. Tiba-tiba buahnya sudah 6, 7, 8. Saya nggak hitungnya, sudah keluar banyak. Jadi saudara-saudara, kita lihat berbagai macam proses pertumbuhan telah diajarkan dengan tidak terhitung banyaknya. Oh, ini pasti saya salah kutip. Mau lihat dulu yang salahnya. Ini terlalu ke depan. Ini ya. Kita mundur lagi, tadi ada salah kutip. Kita maju ke sini ya. Ini pertumbuhan bibit atau berseminya bibit itu mengibaratkan permulaan kerohanian. Kenapa kita baca ayat ini? Karena semua kita mau sempurnakan, mau simetri, mau lebih besar, mau semangat, mau belajar, mau hal-hal yang benar kita lakukan. Dan itu diibaratkan kalau tadi di awal adalah grace kan. Bertambah-tambah. Dan kalau bilang bertambah-tambah, kita harus mengerti itu yang namanya pertumbuhan benih kan. Dan mari kita lihat bagaimana dia punya perkembangan tanaman. Dan itu adalah ibarat perkembangan tabiat. Jadi kita punya pertumbuhan tabiat ini bisa kita lihat dari tanaman sebenarnya. Jadi kalau orang yang nggak pernah pegang tanaman, kira-kira bisa mengerti nggak perkembangan tabiat? Nggak pernah ini artinya nggak mau ya, bukan semua kita tahu, saya yakin kita pernah pegang tanaman. Tapi kalau mau melihat, mau ngambil waktu, apalagi untuk merawat, itu sama dengan merawat perkembangan tabiat kita masing-masing. Ini cuma ilustrasi saja ya. Jadi bukan ilustrasi yang saya pilih, tapi inilah yang Rono buat tulis. Sebagaimana para orang tua dan guru berusaha mengajarkan segala pelajaran ini tentang apa? Perkembangan tabiat ya. Dan pekerjaan itu haruslah dibuat complicated atau praktis, saudara-saudara. Praktis, sederhana. Bahkan bisa dimengerti oleh anak kecil sekalipun. Biarlah anak-anak, nah caranya bagaimana? Ini untuk belajar karakter ya. Dan karakter kita kan setuju kan, kita mau sempurna. Walaupun kita perjalanannya panjang pakai ayat-ayat lagi. Tapi kita mau lihat dari segi yang lain ya. Dari segi praktek di kehidupan sehari-hari. Biarlah anak-anak sendiri mempersiapkan tanah dan menanam bibit itu. Kalau anak-anak sendiri, bisa nggak kita lihat ini dalam kehidupan kita kalau kita nggak pernah contohin kepada anak-anak? Kamu bikin dong itu sana kebun. Kamu sendiri ngapain orang tua? Perintah. Tuhan aja waktu dia perintah, Tuhan merawat. Sendiri mempersiapkan tanah dan menanam bibit itu. Jadi dalam hal karakter, saudara-saudara,
kita memang akan biarkan anak-anak itu sendiri mengolah tanah, menanam bibit. Tapi bisa nggak kita bilang biarlah anak-anak itu sendiri dan kita kerjain yang lain? Ini pada prakteknya bisa nggak? Coba saja kalau bisa berhasil. Kalau saya sih sudah punya pengalaman nggak? Harus ditemani. Ya toh, Cok? Abel dan Itin, Mak. Setuju nggak? Walaupun kita biarkan mereka sendiri bekerja di sebelah sana, tapi kita di sebelahnya mereka, bahkan bisa di belakang, bisa di jangkauan kita, kan? Jadi ini sebenarnya prinsip perkembangan tabiat yang kita bisa lihat dalam hal bekerja mempersiapkan tanaman. Dan waktu mereka mempersiapkan tanah, ini pelajaran Alwin kalau nggak salah ya, gali sendiri, kapleng sendiri. Ini Uncle Randy pernah saya ingat ada kasih ilustrasi ini. Ini mau kapling yang mana silakan. Yang penting hasilnya bisa dijamin untuk keperluan yang kita bisa sama-sama. Artinya bisa menghasilkan lah. Kita nggak bisa patok menghasilkan banyak kalau mereka baru mulai kan. Ini contoh saja kan. Jadi saudara-saudara, kalau bicara soal tanah, menanam bibit, ini bisa dilakukan di kota, di perumahan, tapi lebih mantap kalau dilakukan di perdesaan atau perkebunan. Karena lingkungannya sudah on the spot lah istilahnya, sudah di situ. Jadi nggak perlu dibuat-buat, alami. Mari kita lihat selanjutnya. Sementara mereka bekerja, orang tua atau guru, ini dalam hal perkembangan tabiat kan, dan kita mau menuju kepada kesempurnaan kan. Sementara kita semua ya, bekerja, orang tua atau guru, anak-anak juga kan bekerja, dapat menjelaskan kebun hati dengan bibit yang baik atau jahat yang ditanamkan di sana. Ada nggak orang yang mau nanam bibit jahat? Nggak ada ya. Kecuali setan yang gunakan dia untuk tanam bibit jahat. Dan kalau pupuk jahat ataupun pestisida itu kita tahu jahat kan, tapi karena belum diajarkan, orang-orang banyak masih gunakan itu untuk kepentingan yang baik katanya, tapi hal yang dibuat dari yang jahat. Dan sebagaimana kebun itu harus disediakan buah bibit kebenaran. Jadi kita sudah tahu firman Tuhanlah bibit kebenaran. Jadi mari kita cari bibit-bibit firman Tuhan supaya kita tanam untuk orang lain. Siapa yang mau menanam untuk orang lain? Petani modern, saudara bilang. Petani modern adalah orang yang menanam untuk orang lain. Banyak petani di sini, saya tanya, mereka tanam jagung, mereka nggak makan. Karena apa? Disemprot, dipupuk dengan kimia. Saya tanya, tante boleh nggak tanam ini? Wah, orang tanam for pakan, buat makanan sapi. Tapi itu semua mereka nggak makan. Kita bilang, boleh nggak minta milu muda? Makanya mereka nggak ngasih ya. Ternyata itu. Waktu itu saya bilang, minta dong milu muda ya, mau coba. Saya kira mereka bercanda, tapi memang jujur mereka nggak ngasih sih. Mereka bukan nggak mau ngasih, tapi mereka nggak mau ngasih karena mereka tahu kan, kalau ada apa-apa sama kita kan nanti mereka yang dipersalahkan. Tiada seorang pun yang menduduki sebidang tanah rimba dengan pengharapan akan mengeluarkan hasil dengan segera. Ini saudara-saudara kita ingat. Nggak ada hasil pekerjaan yang bisa cepat kita lihat dan itu baik. Istilahnya instan lah ya. Kita mau tanam apa? Cok, tanam apa, Cok? Tanam terong. 1 bulan sebuah buah. Wih, so kala-kala orang dunia atau orang ini. Tanam terong 1 bulan sudah berbuah. Nggak ada. Dan itu juga pertumbuhan karakter kita. Harus dirawat, diperhatikan. Tanaman pun kalau nggak dirawat kan kadang-kadang ada hama-hama kan. Serangga-serangga ya. Walaupun itu alami, tapi kadang-kadang merusak kalau nggak diperhatikan. Dan terakhir dibilang, bekerja dengan rajin dan tekun harus dilakukan untuk mempersiapkan tanah itu. Penanaman bibit dan perawatan tanaman dilakukan. Jadi ini tahapan-tahapan ya. Oh iya, kita sudah kerja kebun, tanam bibit. Terus yang jaga siapa? Orang lain. Biarlah orang lain yang menjaga. Memang kita tahu ada prinsip penginjilan. Ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Tapi dalam hal perkembangan tabiat, kita harus masing-masing berkelanjutan, terus-menerus melakukan itu. Seperti halnya apa? Perawatan tanaman. Saya mau tanya saudara-saudara di Zoom, dan ini pertanyaan harus saudara-saudara jawab meskipun dalam hati. Pernah nggak saudara-saudara komitmen tanam bibit, dari bibit sampai dia hasil? Dan kalau saudara-saudara punya pengalaman, saudara-saudara, begitu juga dengan tabiat saudara-saudara. Nggak bisa dirubah oleh orang.
Dan juga apalagi saudara-saudara mau rubah karakter orang lain, tapi saudara-saudara nggak pernah mengalami yang namanya tanam bibit sampai dia panen. Terus habis itu dari panen, bagikan lagi ke orang lain. Tentunya yang bagus kan bibitnya. Pernah nggak saudara-saudara? Kalau belum saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, coba. Minta Tuhan, saya mau coba tanam bibit, dan bibit ini melambangkan karakter saya yang berdasarkan firman Tuhan, mau ditambun, mau disiram, mau dibersihkan dia punya tanah. Coba ambil waktu. Demikian juga halnya dalam penanaman rohani atau spiritual growth showing. Jadi saudara-saudara, kita tahu tujuan kita mau kemana, tapi kita puji Tuhan karena waktu-waktu di mana dunia lagi sibuk dengan penyakit, kita lagi sibuk dengan perawatan tanaman. Orang dunia bilang, wah, orang dunia, ini kita langsung belok sedikit karena pernah saya ingat itu. Saya enak diisolasi. Saya bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya saya nggak bisa dilakukan. Saya pikir kita ini kayak diisolasi ya, di hiding kan. Dulu jujur ya saya nggak mau sentuh tani. Yang saya mau sentuh sebenarnya adalah tombol, karena saya mau belajar otomatis, industri pertanian. Tapi di sini saya bilang, udahlah nggak usah pakai industri. Tangan aja, pakai kaki, pakai tenaga yang Tuhan kasih. Karena kalau industri sudah berhubungan dengan dunia. Tapi saudara-saudara, di saat-saat kita di hiding, gunakan waktu untuk karakter kita. Itu yang saya mau bilang. Jangan bertanam-tanam untuk dunia ya, istilahnya kita pakai cara dunia. Tapi yang paling penting dari prinsip bertani adalah karakter kita kan. Yang diibaratkan dengan, dan apalagi kalau kita makan makanan yang kita tanam kan, waduh, walaupun orang rasa bilang ini, nggak enak. Dalam hati kita tadi bilang, kalian nggak tahu betapa enaknya karena kita tanam sendiri. Kita sudah sering rasa itu. Kita nggak pernah dengar orang bilang nggak enak sih, cuma kita rasa memang nggak seenak yang, apalagi kalau pepaya kan, yang seenak yang dipupuk. Tapi kalau kita sudah tanam sendiri dan tahu hasilnya, dan ketika makan yang lebih enak dari yang sebelumnya, saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan lebih semangat untuk tanam? Itu yang sudah saya alami. Jadi, saudara-saudara, menanam itu adalah sebagian dari pengalaman kehidupan kerohanian ya. Sebagian, nggak seluruhnya. Bacaan terakhir. Ini Rono buat semua ya, kita, saudara-saudara, tolong cari ayatnya untuk ingatkan kepada kita semua. Kalau engkau mau menjadi seorang saleh di surga, kalau engkau mau bertani di surga mau ngapain? Mau nyanyi. Di surga mau apa? Mau belajar dengan firman Tuhan. Di surga mau apa? Mau menceritakan kebaikan Tuhan. Apakah itu semua tiba-tiba nanti di surga baru mau berubah? Atau di awan-awan? Enggak, saudara-saudara. Dari dunia ya. Apakah saya kalau mau disuruh, kalau mau bikin sesuatu nanti disuruh orang lah. Nanti sudah diteriaki 2-3 kali baru saya mau bikin. Atau tanpa orang suruh kalau memang saya bisa bikin, dan saya tanya dulu kan, apakah ini memang harus bisa dibikin? Apakah hal-hal yang penting dan yang benar itu harus kita lakukan di... Ini saya bukan mau gantikan kalimat ini, tapi ini yang saya bisa mengerti ya. Apakah kalau kita mau jadi orang saleh di surga, kita harus jadi orang saleh di dunia? Ini bukan usaha kita tahu ya. Usaha Tuhan yang bekerja sama dengan bagian-bagian yang kita lakukan setiap hari. Ciri-ciri tabiat yang kita sukai dalam hidup tidak akan berubah oleh kematian ataupun kebangkitan. Kita tahu ada kematian dan kebangkitan semua di hadapan kita kalau kita mati dan kalau kita dibangkitkan. Tapi nggak akan merubah. Ya. Jadi jangan pikir-pikir soal kematian kalau nggak bisa berubah. Itu aja. Engkau akan bangkit dari kubur dengan watak yang sama seperti yang engkau tunjukkan di rumah dan di masyarakat. Inilah kita. Di rumah dan di masyarakat. Jangan di rumah A, di masyarakat B ya. Apa namanya? Hipokrit. Namanya public figure. Oh, karena saya public figure, saya bikin yang bagus-bagus. Tetapi di rumah, nggak bisa kasih figur yang baik atau salah. Yesus tidak mengubah tabiat pada waktu kedatangannya. Ini adalah kita punya pengharapan kan. Bertemu dengan Yesus, muka dengan muka. Advent, mengaku kemana-mana kita orang Advent, menanti kedatangan Yesus. Tapi tabiat kita nggak bisa dirubah waktu kedatangan Tuhan Yesus. Itu kenyataan manis dan kenyataan pahit juga kalau orang nggak belajar. Manisnya adalah apa adanya Tuhan Yesus. Kita sama seperti Henok kan. Setiap hari dengan Yesus, ketika ketemu dengan Yesus, so nggak mau malu-malu lagi.
Inilah yang suara yang setiap hari bisikin yang saya bilang iya. Yang saya bilang oke, saya ikut. Inilah suara yang di belakang. Inilah jalan yang saya jalani tiap hari. Inilah kertas ataupun ketikan yang saya ketik tiap hari. Namanya. Apa kalau dibilang lagunya. Inilah lagu yang, jadi waktu kita ketemu Tuhan Yesus, wih, ternyata Tuhan Yesus begitu ya. Memang kita akan nggak bisa bandingin kan. Tapi kita nggak akan kaget sehingga kita nggak akan rasa nggak kenal. Karena tabiat Kristus yang kita pelajari sekarang, inilah yang hari-hari kita mau alami kan, saudara-saudara. Pekerjaan perubahan harus dilakukan sekarang. Kalau kemarin kita masih ada kekurangan, jangan sampai jadi alasan untuk sekarang. Itu bukan alasan. Itu probation. Probation hari ini jangan kita gunakan untuk kesalahan hari esok. Kesalahan hari kemarin. Oh, masih salah kemarin. Kita masih bisa hidup hari ini. Berarti masih bisa salah hari ini. Besok masih bisa hidup. Namanya presumption. Setan pakai itu untuk membuat kita tertipu. Kemarin kita bikin dosa. Kok nggak mati? Bikin dosa lagi ya? Setan punya anak-anak. Seperti itu. Kita nggak mau kan jadi anak-anak setan? Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Jadi kita hanya hidup hari-hari. Hari ini, saudara-saudara, sebelum kita melangkah, mari kita tentukan nasib kita hari ini. Biasanya kan kalau di kita ada PK, habis PK ada rencana hari ini, mau bikin ini, mari kita tentukan. Jangan biarkan orang menentukan nasib kita. Mungkin kalau anak-anak mesti tanya, "Mah, mau bikin apa? Pa, bikin apa?" Jangan anak-anak yang perintah orang tua. "Papa bikin ini, Mama bikin ini." Wih, hebat. Setan sudah pakai cara yang terbalik ya. Cacat-cacat tabiat harus disesali dan diatasi melalui grace. Kita semua punya cacat tabiat yang harus disesali. Ada nggak orang yang nggak ada cacat di sini? Tapi kalau mau masuk surga, cacat itu harus diselesaikan. Diatasi melalui grace. Kita sudah tahu rahasianya. Tapi saya hanya mau mengingatkan, ini nggak ada yang baru kan pelajaran. Ayat kutipan-kutipan sudah lama. Dan tabiat yang sepadan harus dibentuk selagi masih dalam probation ini, agar kita dilayakkan untuk istana yang di atas. Kalau istana yang di atas, apakah di istana ada lagu? Ku akan bermain ku akan bermain kecapi indah, kecapi emas, jubah putih, mahkota emas, apalagi yang lain lagu itu sudah ingatkan kita. Apakah itu saudara-saudara, kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, pertanyaan ini, apakah saya layak untuk hidup di surga hari ini? Ini adalah pertanyaan perenungan. Dan ayat penutupnya, ayat penutup renungan pagi kita, sudah lewat jamnya, maaf. Matius 16 ayat 19. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau saudara-saudara lihat, ayat ini bicara perikopnya tentang apa? Nanti saudara-saudara perhatikan ya perikop. Ini ayat-ayat yang saya ambil berhubungan dengan terikat. Dan terikat ini hanya bisa terikat dengan grace kan. Ini ayat yang berbeda perikopnya, tapi dia punya perkataannya sama. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Ini saya cuma mau bilang aja ya. Dan saudara-saudara punya saya bukan mau bilang PR karena kita nggak ada ini. Saudara-saudara punya privilege lah. Saudara-saudara punya keuntungan sendiri kalau mau lihat. Perikop ini beda sekali dengan ini. Pokoknya intinya ini tentang saling memaafkan. Ini satunya tentang apa, saudara-saudara cari sendiri. Dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita lakukan juga sama di surga. Kalau kita nggak layak masuk surga, itu karena kita nggak bisa lakukan itu di dunia ini. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, kita nggak bisa mengerti pelajaran firman Tuhan. Itu artinya kita bilang, kita nggak bisa ngerti waktu Tuhan Yesus ngomong. Di surga. Itu sama ya. Bukan berarti saudara-saudara harus langsung tahu, tapi saudara-saudara proses belajarnya seperti pertumbuhan. Lama. Lihat ini pohon di depan, ada durian. Lama. Tapi puji Tuhan sudah ada buahnya. Kita sudah rasa sendiri apa yang Opa Johan bilang. Enak, Re. Enak, Re. Kita ingat sendiri Opa Johan bilang gitu. Aduh, kita bilang, oh masa Opa. Kita
bukan terpaksa, akhirnya kita bersihkan itu supaya mau dengar apa itu perkataan itu benar atau enggak ya. Anak-anak yang sudah makan, enak enggak? Enak, apalagi kalau dia banyak ya. Cuma 3 kemarin kan, limited edition. Jadi saudara-saudara, pertumbuhan rohani kita pelan. Tapi enak kalau kita memang ikut aturannya Tuhan. Dan inilah renungan pagi kita. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada tambahan atau pertanyaan sebelum saya kembalikan ke MC-nya Itin. Puji Tuhan, Remer. Puji Tuhan, Tuhan. saudara-saudara sudah mengikuti sama-sama. Semoga ini ya bisa Tuhan. semoga dengan pertolongan Tuhan pasti bermanfaat. Terima kasih, Ray.